teman-teman, it's CG Kids Time. Sebelum kita cek, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh CG Kids online ya Tuhan. Tolong berkati kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan. Ayo kami berdiri ya. My life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. You're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it, how low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear ya. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, you are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on! Teman-teman, jangan tutup dulu ya. Kita masih mau memuji Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
masih semangat memuji Tuhan, katakan haleluya. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Clap your hands. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Better than Superman. Better than Batman. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Better than Yu-Gi-Oh! Better than Action Man. Dan teman-teman, kita mau mempersiapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, give you my life and all. You died for me, you sacrificed. I
kasih karena telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong buka telinga kami supaya kami bisa mengerti kata-kata firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya malam hari ini kalian bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tadi kakak dengar lagu-lagu yang dinyanyikan itu tentang hero. Jesus is my superhero. Aku adalah pahlawan kecil. Kira-kira kenapa ya hari ini semua lagunya bertema tentang hero? Ada yang tahu? Ya betul, hari ini tanggal 10 November biasanya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, kakak kasih tahu adik-adik juga bisa loh jadi superhero-nya Tuhan. Gimana caranya kak? Salah satunya adalah dengan menjadi terang dunia dimanapun adik-adik berada. Nah, sekarang kita mau dengarkan dulu cerita tentang Paulus yang juga menjadi seorang terang dunia dimanapun Paulus berada. Bible story kita hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan banyak mungkin orang. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja menubruk. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Amin. Begini ceritanya. Gambar pertama menunjukkan cerita tentang Paulus. Dulu namanya Saulus, tetapi setelah ia bertobat dan mengenal Tuhan, namanya Paulus. Ia dilahirkan di Tarsus, sebuah kota besar
di wilayah Kilikia. Paulus bersekolah di Yerusalem. Gurunya namanya Gamaliel, guru yang terbesar di zaman itu. Paulus taat pada agama Yahudi, jadi dia tidak suka sama orang Kristen. Dan ia menjadi pemimpin pasukan untuk menganiaya semua orang Kristen. Sekarang kita menuju ke gambar kedua. Nah, gambar kedua menunjukkan pertobatan Saulus. Waktu itu, Saulus berkuda menuju ke kota Damsyik. Dan di tengah hari, tiba-tiba ada cahaya terang sehingga membutakan Paulus. Ia jatuh ke tanah dan mendengar suara dari cahaya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab dia. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tapi bangkitlah dan pergilah ke dalam kota itu. Di sana kamu akan dikatakan apa yang harus engkau perbuat. Dalam 3 hari, Paulus tidak makan dan tidak minum dan tidak bisa melihat. Hal ini membuat Saulus yang sombong dan tidak percaya kepada Tuhan menjadi gemetar, sakit, dan tidak bisa melihat. Sehingga dia bergantung dengan orang lain untuk menuntutnya. Selama 3 hari, ia berdoa dan berpuasa. Sampai datang orang yang bernama Ananias yang menumpangkan tangan kepada Paulus sehingga Paulus dapat melihat lagi. Setelah Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus, Paulus berubah dari orang yang menganiaya orang Kristen menjadi orang yang memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Mulai hari itu, Paulus mau menjadi terang di dunia. Ia memberitakan Injil kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, kepada orang Yahudi, kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada perempuan Makedonia. Paulus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain untuk menceritakan Tuhan Yesus. Pada gambar keempat, Paulus juga belajar membuat tenda waktu ia tinggal di kota Tarsus. Nah, hal ini bermanfaat bagi Paulus di kemudian hari. Ia bisa mencari uang dengan membuat tenda. Sewaktu ia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Paulus menjadi terang bagi semua orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya dari memberitakan Injil, tetapi dari hidupnya dan apa yang ia kerjakan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Paulus. Nah, bagaimana caranya agar adik-adik juga bisa menjadi terang dunia? Poin pertama adalah mau berteman dengan semua orang. Sekali lagi ya, kakak tekankan. Poin pertama adalah mau berteman dengan semua orang. Itu artinya adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman. Aku nggak mau berteman sama dia karena dia itu cowok. Atau aku nggak mau berteman dengan dia kak karena dia itu bajunya jelek. Atau aku nggak mau berteman dengan dia kak karena dia itu nakal. No. Jangan seperti itu ya. Adik-adik harus berteman dengan semua orang. Kenapa? Karena dengan mempunyai banyak teman, otomatis adik-adik mempunyai banyak kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Seperti tadi Paulus itu mempunyai teman yang banyak. Dia berteman dengan orang Yahudi, Paulus berteman dengan orang bukan Yahudi, berteman dengan orang yang lemah, orang-orang Farisi, ahli Taurat,
dia juga berteman dengan perempuan-perempuan Makedonia, sehingga Paulus mempunyai begitu banyak kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka semua. Jadi poin pertama adalah adik-adik kalau mau menjadi terang dunia harus mau berteman dengan semua orang. Poin yang kedua adalah melakukan perbuatan yang baik. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, aku melatih seluruh tubuhku supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam pertandingan memenangkan jiwa, kita juga harus berlatih. Apa yang harus kita latih? Kita harus melatih pertumbuhan iman dan karakter kita. Kenapa? Karena jika kita mempunyai karakter yang jelek, misalnya suka mencontek atau suka berkata-kata kotor atau suka marah-marah, maka tidak akan ada orang yang mau percaya akan apa yang kita katakan. Tidak akan ada orang yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, karena mereka melihat perbuatan dan tingkah laku kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita juga menjaga setiap perilaku kita, tingkah laku kita, dan tutur kata kita dimanapun kita berada, agar kita bisa menjadi terang dimanapun adik-adik ditempatkan. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, kakak ajak, ayo mari kita sama-sama belajar melatih perbuatan dan tingkah laku kita, sehingga adik-adik dapat menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Adik-adik mau ya menjadi terangnya Tuhan? Mau ya? Yuk, untuk mengakhiri ibadah JG Kids Online pada malam hari ini, kita mau sekali lagi berdoa. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Bercahaya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan perbuatan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku ingin hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku ingin hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau Tuhan untuk menjadi terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi seseorang Tuhan yang mampu Tuhan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang mempunyai karakter yang mencintai Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk menjadi the next stop agent Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bercahaya Tuhan di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih untuk JG Online pada malam hari ini Tuhan.
Adik-adik, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah doa berkat. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai di sini dulu ibadah CG Kids online kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you. Teman-teman, jangan lupa ya untuk CG Kids minggu depan, karena kita akan membahas ada apa dengan Yosua. Love you 5000.